Marc Marquez datang ke race berikutnya dengan ambisi besar. Musim ini ia tampil sangat konsisten dan setiap balapan menjadi kesempatan untuk mengukuhkan dominasinya. Tapi di balik itu, persiapan Marc tidak main-main. Di paddock, ia dan tim tetap memakai Ducati GP25 dengan setup yang sudah terbukti stabil. Fokusnya ada di pengereman, akselerasi keluar tikungan, dan setting ban untuk segala kondisi. Tim teknis juga menguji aero package baru, tapi Marc memilih perubahan minimal agar motor tetap familiar. Persiapan mental sama pentingnya. Marc sudah belajar dari masa lalu. Dia menjaga fisik, fokus pada recovery, dan mengatur ritme latihan supaya siap menghadapi tekanan. Targetnya jelas. Start sempurna, posisi grid depan, dan mengendalikan balapan sejak lap awal. Tantangannya tidak kecil. Rival-rival seperti Jorge Martin, Bezzecchi, dan bahkan saudaranya Alex Marquez semakin kompetitif. Kesalahan kecil di kualifikasi bisa membuat Marc start di belakang, dan di trek yang sempit itu berarti risiko kontak lebih besar. Kondisi cuaca juga bisa jadi faktor penentu. Hujan atau lintasan basah akan memaksa Marc beradaptasi cepat dengan pilihan ban dan strategi. Dengan tekanan menuju perebutan gelar, Marc harus bermain cerdas, hindari crash, jaga ban sampai lap akhir, dan tetap tenang di bawah sorotan publik. Jika semua berjalan mulus, kita bisa melihat Marc kembali naik podium, bahkan mungkin menang dengan gaya khasnya. Race ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal konsistensi, mental baja, dan sedikit keberuntungan. Semua mata akan tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia bisa mempertahankan momentum dan selangkah lebih dekat menuju gelar dunia? Kita akan segera mengetahuinya. It's lights out. Bayangkan suasana di Misano, Italia, akhir pekan lalu. Sirkuit yang identik dengan nama besar Valentino Rossi mendadak berguncang ketika Marc Marquez, rival bebuyutan Rossi, justru tampil sebagai pemenang utama MotoGP San Marino 2025. Publik yang mayoritas pendukung Rossi seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena pria yang paling mereka ejek sehari sebelumnya justru menjawab dengan kemenangan spektakuler. Dan bukan hanya itu, selebrasi Marquez membuat suasana makin panas. Ia meniru gaya ikonik Lionel Messi, melepas baju balapnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di depan tribun. Seolah ingin berkata, inilah aku, dan kalian tidak bisa mengabaikanku. Namun yang paling mengejutkan dari drama Misano ini bukan sekadar kemenangan Marquez. Media lokal melaporkan, Valentino Rossi sendiri yang hadir di sirkuit memilih untuk meninggalkan tribun VIP sebelum lomba benar-benar selesai. Ya, legenda MotoGP itu disebut-sebut tak sanggup melihat rival lamanya berdiri di podium tertinggi di rumahnya sendiri. Sebuah momen yang langsung memicu spekulasi. Apakah ini simbol bahwa era Rossi benar-benar sudah terkubur, dan kini Misano resmi dikuasai Marquez? Bagi fans Rossi, apa yang dilakukan Marquez tentu terasa seperti luka lama yang terbuka kembali. Ingatan akan musim 2015, ketika Rossi kehilangan gelar juara dunia karena insiden kontroversial dengan Marquez di Sepang, masih membekas kuat. Sorakan ejekan yang dialamatkan ke Marquez saat sprint race hari Sabtu lalu pun adalah bukti bahwa luka itu belum pernah sembuh. Saat Marquez jatuh di tikungan 15, sebagian penonton justru bersorak puas, seakan menikmati kejatuhan musuh lama idola mereka. Tapi siapa sangka, justru hal itu yang menjadi bensin tambahan bagi The Baby Alien. Marquez sendiri mengaku kemenangan itu adalah bentuk balasan terbaik. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata, tidak juga dengan provokasi murahan. Ia memilih cara paling elegan, menyalip di lintasan, menjaga ritme, lalu finish pertama. Dan ketika garis finish terlewati, ia menjawab sorakan dengan selebrasi yang membuat Misano terdiam sekaligus meledak dalam kontroversi. Selebrasi, jemur baju, ala Messi. Sebuah pesan keras bahwa dirinya tak peduli kebencian publik, karena trofi dan kemenangan adalah jawaban paling telak. Sementara itu, kabar tentang Rossi meninggalkan sirkuit lebih cepat menjadi bahan perbincangan besar. Banyak yang menilai Rossi tidak siap menyaksikan rival lamanya mencuri sorotan di Misano, sirkuit yang selama ini ia anggap rumah kedua. Sejak pensiun, Rossi memang sering hadir di Misano untuk mendukung murid-murid VR 46 Akademi seperti Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia. Namun kali ini, baik Bezzecchi maupun Bagnaia gagal memberikan kebanggaan di depan publik Italia. Bezzecchi kalah dari Marquez di jalur lurus, sementara Bagnaia bahkan terjatuh.
Hasil yang pahit, ditambah selebrasi Marquez, seolah jadi kombinasi sempurna untuk membuat Rossi memilih pergi sebelum menyaksikan podium. Fenomena ini langsung jadi bahan gosip. Fans Marquez melihatnya sebagai tanda bahwa Rossi sudah benar-benar skakmat. Sementara fans Rossi menilai kepergiannya wajar, karena siapapun pasti tak nyaman melihat rival abadi berjaya di depan mata. Tapi terlepas dari itu, drama ini kembali menghidupkan salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah MotoGP. Meski Rossi sudah pensiun, bayang-bayang rivalitasnya dengan Marquez ternyata masih menghantui lintasan hingga hari ini. Banyak pengamat menilai kemenangan ini lebih dari sekadar 25 poin. Ini adalah pernyataan besar dari Marquez bahwa dirinya masih punya api membara, seperti yang ia ucapkan setelah lomba. Setelah bertahun-tahun dihantam cedera dan kesulitan teknis, Marquez kini kembali tampil seperti sosok predator yang siap menerkam siapapun. Kemenangan di kandang Rossi memberi pesan psikologis kuat, terutama kepada para pembalap Italia yang selama ini merasa dilindungi aura sang legenda. Menariknya, selebrasi Marquez bukan hanya soal provokasi. Ia sengaja meniru gaya Messi ketika Barcelona menundukkan Real Madrid di El Clasico 2017, kala Messi mengangkat jersinya ke arah publik Santiago Bernabeu. Momen itu adalah simbol superioritas, pesan keras untuk lawan bahwa, ini wilayahku sekarang. Dan ketika Marquez melakukan hal serupa di Misano, jelas maksudnya bukan sekadar merayakan kemenangan, tapi juga menancapkan klaim bahwa Misano kini bukan lagi milik Rossi seorang. Publik MotoGP pun langsung terbelah. Di media sosial, video selebrasi itu viral dengan jutaan tayangan hanya dalam hitungan jam. Fans Rossi ramai-ramai mencibir, menyebut Marquez tidak tahu sopan santun di rumah legenda. Sementara fans Marquez membela, mengatakan justru itulah keindahan olahraga, rivalitas, drama, dan keberanian menunjukkan karakter tanpa takut hujatan. Bahkan banyak netizen netral yang menilai selebrasi itu jenius, karena berhasil membungkam sorakan dengan satu gestur yang akan dikenang lama. Lantas, apa artinya bagi Rossi? Apakah ini benar-benar akhir dari aura dominasi The Doctor di Misano? Sejak pensiun, nama Rossi masih menjadi magnet besar di sirkuit tersebut. Fans berbondong-bondong datang bukan hanya untuk mendukung murid-muridnya, tapi juga untuk merayakan warisan sang legenda. Namun kemenangan Marquez di hadapan publik Italia, ditambah kabar bahwa Rossi sendiri meninggalkan tribun, bisa jadi sinyal bahwa bayang-bayang kejayaan itu mulai memudar. Apalagi generasi baru seperti Bezzecchi, Bagnaia, dan Morbidelli tampaknya belum mampu sepenuhnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rossi. Yang lebih menarik lagi, kemenangan ini bisa mempertebal cerita bahwa rivalitas Rossi versus Marquez tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah panggung, dari lintasan, ke tribun, ke media, dan kini ke simbol-simbol selebrasi. Setiap kali Marquez menang di hadapan publik Italia, selalu ada narasi bahwa ia sedang mengusik warisan Rossi. Dan kali ini, Rossi benar-benar merespons dengan sikap nyata, pergi meninggalkan sirkuit. Dalam jangka panjang, kemenangan Marquez di Misano bisa menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya. Ia bukan hanya melawan para pembalap di lintasan, tapi juga menghadapi laut fans Rossi yang jelas-jelas memusuhinya. Ia keluar dari tekanan itu bukan dengan terjatuh lagi, tapi dengan kemenangan mutlak. Dan selebrasi Messi ala Misano akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa Marquez berani menantang mitos. Bagi dunia MotoGP, momen ini juga punya arti penting. Sporta ini butuh drama, cerita, dan ikon yang berani. Rossi sudah menjadi ikon sepanjang 2 dekade, dan kini, meski sudah pensiun, ia masih memegang magnet luar biasa. Tapi Marquez, dengan segala kontroversinya, membuktikan dirinya sebagai satu-satunya pembalap modern yang mampu mengimbangi aura itu. Bahkan bisa dibilang, di mata banyak orang, Marquez adalah antitesis Rossi, dan itu justru membuatnya semakin relevan. Kini, pertanyaan besarnya, apakah publik Misano dan fans Rossi secara global bisa menerima kenyataan bahwa rumah Rossi bisa ditaklukkan oleh musuh lamanya? Ataukah justru mereka akan semakin membenci Marquez? Yang jelas, drama ini belum berakhir. Selama Marquez masih membalap, setiap kemenangan di tanah Italia akan selalu diwarnai bayangan Rossi. Dan selama fans Rossi masih memenuhi tribun, sorakan dan ejekan akan selalu menemaninya. Tapi seperti yang ia buktikan kemarin, sorakan itu hanyalah bahan bakar bagi semangatnya. Akhirnya, entah disukai atau dibenci, Marquez sekali lagi berhasil menulis bab baru dalam sejarah MotoGP. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and